jika ingin menemukannya. Sang Hyang Guru Minda pun menjelma menjadi seekor lutung atas perintah Sunan Ambu sebelum terjun ke bumi. Penyamaran ini bertujuan agar ia mendapatkan cinta yang tulus, bukan karena paras tampan dan kegagahannya semata. Ia pun mendarat tepat di hutan tempat Purbasari bersuaka. Beberapa bulan telah berlalu sejak Purbasari diasingkan oleh Purbararang dari kerajaan Pasir Batang. Meski awalnya merasa kesepian, Purbasari mencoba untuk mengalihkan perhatiannya dengan bermain bersama hewan-hewan sekitar. Sejak dulu, ia memang dikenal sebagai penyayang binatang. Dari sekian banyak hewan yang diajak bercengkrama, salah satunya adalah seekor kera berbulu hitam nan misterius. Ketika hewan lainnya hidup bergerombolan dengan sesamanya, sang kera datang seorang diri. Akhirnya, Purbasari pun menamainya Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Persahabatan antara Purbasari dan Lutung Kasarung menjadi semakin erat seiring berjalannya waktu. Namun, ia tidak tahu bahwa Lutung Kasarung adalah jelmaan dari Sang Hyang Guru Minda, dan karena kesaktiannya, Lutung Kasarung diangkat menjadi raja hutan oleh hewan-hewan lainnya. Suatu hari, Lutung Kasarung pergi menyelinap untuk bersemedi dan memanjatkan permohonan kepada Sunan Ambu untuk menyembuhkan Purbasari. Sang ibu mengabulkan permintaan itu dengan menghadirkan sebuah telaga di tengah hutan. Telaga tersebut terbuat dari emas murni dengan dinding dan lantainya yang terbuat dari batu pualam. Air yang mengalir diiringi doa dari para dewa dan dewi kayangan. Telaga tersebut diberi nama Jamban Salaka. Purbasari kemudian pergi mandi di Jamban Salaka. Tak lama setelah itu, seluruh bercak hitam di tubuhnya sirna. Lutung Kasarung tertegun melihat kecantikan Purbasari yang selama ini tertutup oleh sihir Nini Ronde. Ia tak menyangka bahwa kecantikan Purbasari jauh melebihi sang ibu, Sunan Ambu. Perlahan keduanya saling jatuh cinta, bertunangan, dan hidup berbahagia di hutan, berdampingan dengan hewan-hewan lainnya. Lalu Prabu Tapa Agung memerintahkan para dayang untuk memeriksa keadaan Purbasari, yang telah pergi dari istana selama berbulan-bulan, sesampainya di tengah hutan. Para dayang terkejut melihat kondisi Purbasari yang telah kembali seperti sedia kala. Berita tersebut sampai ke telinga Prabu Tapa Agung dan Permaisuri. Prabu Tapa Agung beliau langsung memerintahkan para utusan untuk membawa Purbasari kembali ke istana. Mendengar berita tersebut, Purbararang kalang kabut karena merasa bahwa posisinya terancam. Prabu Tapa Agung bertitah bahwa Purbasari harus memperoleh tahtanya kembali. Karena sudah tak ada lagi penyakit yang menghalanginya untuk menjadi pemimpin. Purbararang menolak titah tersebut dan mengajukan syarat kepada Prabu Tapa Agung untuk memilih pemimpin secara adil. Ia ingin mengajak Purbasari berduel untuk memperebutkan tahta. Akhirnya, Prabu Tapa Agung menyetujui persyaratan Purbararang. Purbararang kemudian mengajak Raden Indrajaya untuk mendatangi hutan tempat Purbasari tinggal. Sesampainya di hutan, Purbararang langsung mengajak Purbasari untuk berduel, lalu Prabu Tapa Agung sang ayah sebagai saksinya. Perlombaan rambut, pemenangnya adalah yang memiliki rambut lebih panjang dan indah. Purbararang menantang bahwa jika rambutnya lebih panjang daripada rambut Purbasari adiknya. Dalam hitungan ketiga, Purbasari dan Purbararang membuka simpul konde mereka. Rambut Purbararang terurai panjang sebetis, sementara rambut Purbasari menjuntai hingga tumit kaki. Tak hanya itu, rambut Purbasari juga lebih hitam berkilau dan keindahannya lebih terpancar dibandingkan rambut Purbararang kakaknya. Sebenarnya, rambut Purbasari tidak lebih panjang dari rambut Purbararang, namun, Lutung Kasarung memanjatkan doa kepada Sunan Ambu untuk membantunya. Benar saja, peri-peri dan bidadari berkumpul untuk membantu Purbasari dengan menyambung setiap helai rambutnya hingga menjadi sepanjang tumit. Tak ingin mengakui kekalahannya, Purbararang pun mengajukan tantangan baru untuk Purbasari. Kali ini, tantangannya adalah paras ketampanan wajah antara tunangan Purbararang, Raden Indrajaya, dan tunangan Purbasari, Lutung Kasarung. Ia meminta Prabu Tapa Agung dan masyarakat di sekitarnya untuk menilai, jika rupa tunangan Purbasari lebih tampan dibandingkan Raden Indrajaya. Maka tahta kerajaan Pasir Batang akan ia serahkan kepada Purbasari, namun, jika sebaliknya, maka Purbasari harus bersedia untuk menerima kekalahannya. Purbararang yakin bahwa ia akan menang, bagaimana mungkin, tunangannya yang begitu rupawan akan kalah dengan seekor lutung. Purbasari paham bahwa ia tak akan memenangkan duel tersebut, namun, ia tetap menunjukkan ketegarannya. Purbasari lalu berbisik kepada Lutung Kasarung, meyakinkan bahwa ia akan tetap mencintainya dan ingin menjadi suaminya. Apapun yang terjadi, mendengar hal itu, Lutung Kasarung merasa terharu dan mengusap air mata Purbasari. Dalam hati, ia kembali memohon kepada Sunan Ambu untuk diberikan jalan keluar. Duel pun dimulai.
Raden Indrajaya dan Lutung Kasarung berdiri sejajar di hadapan masyarakat yang hadir. Beberapa saat kemudian, segenap penonton yang hadir dan Raden Indrajaya yang merupakan seorang manusia terlihat lebih tampan dari seekor lutung. Akan tetapi, gelak tawa itu mereda seiring kemunculan asap putih pekat dari tubuh Lutung Kasarung. Dalam hitungan detik, ia menghilang, dan kembali dalam wujud yang berbeda, yaitu Lutung Kasarung kembali menjadi Sang Hyang Guruminda yang gagah dan rupawan. Ketampanan Raden Indrajaya yang berdiri di sebelah Sang Hyang Guruminda pun meredup, seolah tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kegagahan Sang Hyang Guruminda. Para penonton, Purbararang, Purbasari, dan Prabu Tapa Agung, sama-sama terkejut. Keadaan berubah kini, Purbararang dan Raden Indrajaya termenung menghadapi nasib mereka. Dengan seketika, Purbararang memohon ampun dan bersujud di hadapan Purbasari. Ia meminta maaf atas keegoisan dan kesombongannya, karena ambisi untuk memegang tahta kerajaan Pasir Batang. Ia membuat Purbasari menderita. Dengan penuh kasih sayang, Purbasari menjawab bahwa tanpa perlu meminta maaf, ia telah memaafkan Purbararang. Ia mengabaikan hukuman yang diancam Purbararang dan mengajaknya untuk kembali ke istana dan hidup bersama. Kedua kakak beradik ini saling berpelukan dan menangis haru, lalu Prabu Tapa Agung kembali melantik Purbasari sebagai Ratu Kerajaan Pasir Batang. Akhirnya, Purbasari dan Sang Hyang Guruminda hidup bahagia selamanya di Kerajaan Pasir Batang. Dari cerita rakyat Jawa Barat ini, Lutung Kasarung, terdapat satu pesan moral yang begitu menonjol, yaitu jauhilah rasa iri dengki dan ambisi berlebihan yang dapat menjerumuskan kita ke jurang keserakahan. Sifat-sifat ini hanya akan membawa ketidakpuasan dan penyesalan. Selanjutnya, kejarlah cita-cita dan ambisi dengan cara yang terhormat. Ingatlah, berbuat curang tidak akan menghasilkan kebahagiaan sejati. Berjuanglah dengan cara yang adil dan bijaksana, karena pada akhirnya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, itulah kisah Kerajaan Pasir Batang yang begitu melegenda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.